Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terimalah sabda Allah bukan sebagai perkataan manusia, tetapi menurut apa adanya, yaitu sebagai sabda Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bacaan pertama hari ini diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Paulus menunjukkan dirinya layak dengan melayani jemaat Tesalonika sungguh-sungguh. Ia benar-benar menyampaikan firman Tuhan, bukan untuk menyukakan mereka, melainkan menyukakan Allah. Ia menyampaikannya dengan ramah, bagaikan seorang ibu yang membagi hidupnya untuk anak-anak. Ia menjaga hidupnya sedemikian rupa sehingga menjadi saksi Injil yang tiada bercacat. Di lain sisi, dengan sikap seorang bapa, ia menasehati mereka untuk setia hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sungguh, hidup Paulus menunjukkan kelayakannya untuk menjadi saksi Kristus. Mari kita berbenah agar kita pun semakin layak dan pantas untuk menjadi saksi-saksi Kristus di zaman sekarang. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita siapkan hati agar layak dan pantas mendengar sapaannya yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sempurnakanlah cinta Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikianlah pula kalian, dari sebelah luar tampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik. Kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian kalian bersaksi melawan dirimu sendiri bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah takaran para leluhurmu."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Krisis jati diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Mahatma Gandhi adalah seorang pejuang yang menempuh jalan perdamaian demi kemerdekaan India. Dalam kisah hidupnya, diketahui bahwa beliau memiliki ketertarikan pada ajaran dan teladan hidup Kristus. Bahkan, beliau sempat berniat untuk menjadi Kristen. Niat ini kemudian diurungkan karena beliau melihat bahwa pengikut Kristus sendiri rupanya kurang menampakkan diri sebagai pribadi yang sungguh mengikuti Kristus. Dengan kata lain, beliau sedang berhadapan dengan pengikut Kristus yang mengalami krisis jati diri. Kendati demikian, beliau tetap memiliki ketertarikan untuk belajar dan memahami kekristenan secara lebih mendalam hingga akhir hidup. Umat beriman, krisis jati diri menjadi catatan penting dalam Injil hari ini. Kecaman Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi menandakan bahwa mereka mengalami persoalan ini. Dari reaksi Yesus, setidaknya dapat diketahui bahwa mereka kurang menampakkan jati diri mereka sebagaimana mestinya. Mereka bukannya menjadi sosok yang membantu orang lain semakin dekat dengan Allah, tetapi justru menjadi batu sandungan. Di mana letak batu sandungan itu? Letaknya ada pada cara hidup mereka yang tampaknya baik di luar, tetapi di dalamnya ada kemunafikan dan kedurjanaan yang digambarkan seperti kuburan yang luarnya dilabur putih dan tampak bersih, tetapi di dalamnya berisi tulang belulang dan kotoran. Jati diri sebagai pengikut Kristus perlu senantiasa disadari dan dinyatakan dalam tindakan. Ini pertama-tama bukan karena menyangkut reputasi, supaya dipandang baik oleh orang lain, tetapi soal komitmen yang senantiasa dipegang dan dilakukan, utamanya dalam hidup sehari-hari. Bagaimana bila kita sendiri mengalami krisis jati diri? Mari kembali belajar dari jati diri Kristus sendiri yang tampak dari ajaran dan teladan hidupnya. Namun, tahap itu hanya mungkin bila kita memiliki relasi yang dekat dengan Kristus. Ada kemauan untuk bangkit dan melangkah maju, serta keterbukaan diri untuk dibimbing oleh kehendak-Nya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati perjalanan hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa.
Tuhan Yesus, Engkau tidak berkenan akan kemunafikan diri. Bantulah kami agar belajar mengakui diri secara apa adanya dalam segala kelemahan dan kemampuan, karena semuanya itu berasal dari kebaikan-Mu semata. Kami menyadari tanpa bantuan rahmat-Mu, kami takkan mampu berbuat apa-apa. Sebab Engkau harapan dan kekuatan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Allah Maha Kasih menganugerahkan berkat-Nya kepada kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.